Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sobat Kairos, ayat ini termasuk bagian dari jawaban atau penjelasan Paulus mengenai kebangkitan tubuh. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan? Selain menjelaskan tentang kebangkitan tubuh, Rasul Paulus meminta kepada jemaat Korintus satu sikap tertentu. Sikap itu adalah pada saat mereka nanti akan mengalami penderitaan saat menghadapi maut atau kematian, mereka tidak perlu takut. Mengapa? Paulus menunjuk kepada penderitaan Yesus yang melalui penderitaannya Yesus menerima kemuliaannya. Jadi kita pun dengan kepercayaan yang kita miliki dalam iman kita masing-masing, kita dapat merindukan hal yang sama. Setelah penderitaan di dunia ini berakhir, kita akan menerima mahkota kemuliaan dari Allah. Jadi pada masa penderitaan itu, agar hati, pikiran, dan jiwa kita mau beralih dari hal-hal yang kelihatan, yang lahiriah, kepada hal-hal yang tidak kelihatan, yang batiniah. Beralih dari hal yang duniawi, yang akan kita tinggalkan, kepada hal-hal surgawi yang akan kita dapatkan nanti. Jika hal yang kelihatan itu berlalu, kita masih mengharapkan di depan sana hal yang terbaik. Inilah yang kita imani, dan inilah juga yang kita harapkan. Sobat Kairos, satu hal yang menarik Paulus ungkapkan di sini, yaitu perhatiannya kepada suatu bentuk tubuh yang baru, yaitu pemberian dari Allah sendiri. Paulus mengatakan, karena kami tahu, berarti adanya satu pengetahuan yang bukan dari hasil pemikiran manusia, melainkan karena penyataan dari Allah, penyataan ilahi. Ini menunjuk kepada tubuh yang baru pada hari kebangkitan. Artinya, pada saat kebangkitan kita nanti, kita akan menerima tubuh yang baru. Jika pada saat kematian tubuh jasmani kita akan berakhir, maka pada saat kebangkitan Allah telah mempersiapkan atau menyediakan bagi kita suatu tubuh yang baru, yang tidak dapat rusak atau binasa. Mengapa? Karena tubuh yang baru itu, Paulus menyebutkannya tempat kediaman yang kekal itu, tidak dapat rusak lagi. Sebabnya, karena tubuh yang baru itu bukan buatan tangan manusia, melainkan ciptaan Allah sendiri. Berasal dari Allah, pasti bersifat kekal atau abadi. Itulah yang menjadi keyakinan kita yang baru. Jadi, Paulus mengatakan, pada saat kebangkitan nanti, kita akan menerima tubuh yang baru. Dan dengan tubuh yang baru inilah kita dapat melihat Tuhan. Inilah yang harus menjadi keyakinan baru bagi kita orang percaya saat kita masih di dunia ini, atau saat menjelang kematian kita. Saat kesakitan atau penderitaan itu telah menguasai seluruh tubuh jasmani kita, iman dan harapan kita mestilah berkata,
sekalipun tubuh kita hancur, tetapi Allah dapat menciptakan tubuh yang baru yang tidak dapat hancur. Apa artinya bagi kita yang hidup pada zaman ini? Agar kita memiliki pengetahuan yang lahir dari iman, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Iman dan keyakinan inilah, yaitu bahwa Tuhan akan memelihara kita, menyelamatkan kita secara utuh pada saat kebangkitan nanti. Di sanalah kita dengan penuh sukacita, dengan tubuh yang baru, dapat melihat Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, Tuhan yang abadi selamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!